Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bani, mantene pun ketok jawab salam nopo dereng? Dereng ya. Sing lanang jiangen-angen nerima kobel wau niku lho. Dadi rada ndomblo nek wong salam gak jawab salam. Iya anake Mbah Karno trae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, an-nikahu sunnati famar raghiba an sunnati falaisa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para ustadz dan ustadzah, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya robbal. Bapak Camat Kecamatan Sekinjau beserta staf yang saya hormati, saat ini telah mewakili keluarga besar Bapak Kanali serta Ibu, ya, alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan. Kepada Bapak Soekarno, besannya Bapak Kanali yang saat ini sudah menjadi resmi menjadi Bi Ihsan, dan Ibu serta saudara semuanya yang ikut hadir untuk menyaksikan ijab dan qabul yang saya hormati, seluruh panitia. Ini yang harus kita hormati Bapak Ibu. Seluruh hajat baik di masjid, musola, mantu, ngitan, itu kalau nggak ada panitianya sulit akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran panitia baik dari jayengan paling belakang sampai yang terima tamu sampai among tamu, semuanya yang nyengkuyung dalam hajat Bapak Kanali ini yang saya hormati, mudah-mudahan amal beliau senantiasa menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin waladirat rahimakumullah. Barusan kita simak bersama, barusan kita lihat bersama bahwa prosesi akad nikah yang tadi telah dipimpin oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Sekinjau, alhamdulillah, dan dinikahkan sendiri oleh Bapak Kanali selaku wali nikah. Ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan.
ketika punya anak itu berkewajiban ada 3 hal. Anak keluar dari rahim ibu, pertama adalah memberi nama yang baik. Diberi nama Siti Juwariah, baik. Diberi nama Bambang Wardoyo, baik. Ini kewajiban seorang tua. Nama yang mengandung arti, nama yang mengandung nama baik, karena nama itu merupakan doa orang tua kepada anak. Nama itu merupakan doa orang tua terhadap anak. Ini orang tua nggak bosan-bosan mulai dari istrinya mengandung 1 bulan sampai 9 bulan 10 hari. Seorang suami ini merupakan berkewajiban untuk berdoa, memohon kepada Allah. Itu merupakan doa. 3 bulan, 4 bulan 10 hari Allah memberikan roh kepada si janin. Itu juga dibacakan Al-Quran. Ini upaya orang tua supaya mempunyai anak yang solih dan solihah. Nanti 7 bulan dibacakan Al-Quran lagi. Ketika lahir dibacakan Al-Quran, dibacakan sholawat atau marhaban, diberi nama yang ini tugas kedua orang tua. Oleh karena itu hadirin waladirul, bapak ibu semuanya yang berbahagia, orang tua itu ketika sudah mempunyai anak wajib untuk mendoakan yang baik. Apabila yang kedua adalah mendidik, tugasnya jadi yang kedua mendidik. Kalau mendidik ini biasanya diserahkan kepada bapak kiai, bapak ustadz, ibu guru di sekolah, ya. Bu, ibu, iya. Ibu ketika mau nyuapin anak, sebelum makanan disuapkan kepada anak, ibu pasti mendidik anaknya. Nak, ayo baca doa dulu. Padahal anak yang disuapi itu belum bisa tapi ibu bacain doa dulu, nak. Jangan makan sebelum baca doa. Ini didikan orang tua kepada anak kita, pembiasaan orang tua terhadap anak kita untuk mengajarkan akhlak-akhlak yang baik, doa-doa yang baik. Karena apa? Ini sudah dicontohkan, ini sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga Pak Kanali, ketika anak itu minta nikah, kalau bahasa kasar minta kawin, yo kawin no, nikahkan, seperti itu. Ini kewajiban. Maka saya sampaikan tadi, ketika anak itu minta nikah, dinikahkan. Pak Karno, Pak Kanali, nggak boleh enggak. Ini kewajiban orang tua, udah waktunya. Tadi saya dengar umur yang laki-laki sudah lebih 30, yang perempuan 20. Aku apal lek sing wedok iku. Soalnya delok neng tabel neng nama guru itu akhirnya ada di situ gitu loh. Saya nggak tanya Pak Kanali, tapi lihat di kelas itu ada. Oh berarti umur 29. Ini udah waktunya semua, pas. Selisihnya 4 tahunan. Saya dulu nikah selisih 6 tahun sama istri saya, ya. Saya umur 26, istri saya umur 20. Orang laki-laki itu harus di atasnya, umurnya di atas seorang istri, ya. Entah selisih 2 tahun, entah selisih 1 tahun, ya. Ini jadi Pak Kanali, itu bukan mencari uang. Orang tua itu menikahkan wajib hukumnya, gitu loh. Kewajiban seorang tua menikahkan putrinya itu wajib.
Pak penghulu itu pencatat ya. Dulu Pak Khairuddin, Pak Ustadz Khairuddin dulu membantu PPN di Pekon sini, habis itu Bapak Tohiri ya. Sekarang semuanya ditiadakan di desa-desa atau kelurahan untuk membantu PPN, semua ditangani oleh KUA dan penyuluh agama ini. Lah berhubung penyuluh agamanya di waspada ini wedok, maka nggak bisa menikahkan. Kebetulan istri saya sendiri ya nggak bisa, mau nyuruh saya juga nggak bisa. Kalau Pak KUA berwakil nggak bisa, ada penyuluh yang lain ya, atau Pak Tohiri lagi untuk dimandatkan boleh, atau Pak Khairuddin boleh, atau tokoh-tokoh yang boleh. Nah itu jadi kewajiban seorang tua yang ketiga adalah menikahkan anaknya. Tapi kalau nggak bisa bener orang tuanya untuk menjadi wali, ya jaluk tulung kayak gitu Pak Camat, minta tolong dengan kalimat yang benar ya, disertakan juga mas kawinnya. Tuh. Jadi Pak Camat, Pak Bani tadi sudah menyerahkan, nggak nggawa apa-apa aku gitu kata Pak Bani tadi. Nggawa wong siji sing bujang sehat lahir, sehat batin. Lelek meriang mbok goreng emoh Bu Juwariah gitu. Sehat lahir, sehat. Nah, Mbak Siti tadi udah seneng, wah sehat tenan iki lahir batinnya. Itu Pak Camat tadi udah baca pantun. Tiada yang ganteng kecuali Mas Bambang. Ya. Ini Allah menjodohkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa dekat? Lah kalau tonggo-tonggo ala ju kowe iki nunggu suwi-suwi ben nunggu tanggamu to ju. Ngono ki tanggamu lambene turah yo ben. Wong lambene tanggoe ngono kuwi. Ya ora pernah pacaran Juwaria sama Bambang ini. Aku tanya kemarin, melalui pacaran enggak Pak? Alhamdulillah, itu jodoh. Allah sudah menulis di sana itu bahwa umur 29 tahun nanti nikah loh, kata Allah kan gitu. Enggak usah khawatir. Pundi Mbah anu Mbah Praten sing tuwa ki. Oh teng wingking nggih. Oh niki to. Jan tok sing ganteng sampean Mbah. Lho riyen panggen niku sampean janter ganteng denger gini. Dadi apa ku jenenge kepala desa sakniki kita kula rada lali Mbah. Nyuwun sewu nggih Mbah. Nggih. Jadi itu Allah menjodohkan. Jadi Pak Kanali menikahkan sendiri itu bukan mencari wah, bukan, itu kewajiban. Kalau orang itu mengaji pasti punya kewajiban, tahu kewajiban bahwa anak yang mau minta nikah itu dinikahkan. Kalau tidak bisa menikahkan sendiri, maka berwakil dengan bapak pencatat kepala KUA boleh. Boleh. Ya. Lah Pak Bani tadi sudah menyerahkan sehat lahir dan batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ngaji itu yang dimakrokan itu lek ngaji suwi dimakrokan enek beberapa tempat. Di antaranya ojo suwi-suwi ngaji lek neng perkawinan, Pak Camat. Aku yo enggak suwi. Enggak. Wong ora patek gatek. Nah aku ngerti paham. Manten iki kepingin dikur nyande kae. Cara luwes sono langsung jak turu. Nah, tapi kan ya enggak lumrah ya Pak Bani. Saya dulu menikah itu enggak pakai rame-rame kayak gini Pak. Saya mas kawin masih 1.000 rupiah. Wes saiki enggak umum nggih. Saya nikah itu tahun 86 itu masih 1.000 rupiah mas kawin saya. Lah tadi tak rungokne 15 gram emas murni meneh. Alhamdulillah. Iki lah enggak melalui pernikahan seperti ini enggak mendapat emas yang sebegitu banyak itu. Enggak mungkin Pak Kanali iso nukokne sakmono gede niku emas iki.
kalungi rantai ya disemprot kuning wes beres. Nah ini berarti apa? Barokah. Mana ada anak bujang ngasih emas 15 gram kepada, kalau memang belum jodohnya, nggak ada. Jadi ketika sudah dijodohkan ikhlas, Pak Karno ikhlas, anak yang lagi ikhlas memberi mas kawin. Mas Bambang, setelah kalian tadi menerima kuterima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut tunai, maka kewajiban Bapak Kanali sudah lengser kepada Mas Bambang. Ini Mbak Win. Nah, ketika Mas Bambang tadi sudah kuterima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, maka kewajiban sepenuhnya sudah beralih di Mas Bambang, bukan kepada Pak Kanali lagi. Ini dipahami Mas Bambang, nanti tak sambung lagi. Berhubung Pak Camat tadi membaca pantun, aku tak membaca apa ini ya. Aku pantunnya nggak bisa. Saya baca dulu ini. Aku juga ngoret-ngoret nggak ketinggalan ke Pak Camat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa namanya, khusus untuk dua mempelai juga ini. Setelah akad nikah, makanya ngaji itu nggak boleh lama-lama, makruh hukumnya Pak Bani kalau ketika di perkawinan seperti ini. Yang diharapkan ini mau saya bacakan ini. Sekarang ku jadi istrimu, segalanya kini untukmu mas. Tiada haram di tubuhku, tiada haram di tubuhku. Aku pun begitu sayang, padaku tiada yang terlarang. Sepuasnya engkau memandang, sepuasnya engkau memandang. Sebentar akan ku pasang tilam tempat kita berdua tenggelam di dalam lautan madu, surga dunia kemanten. Baru nyari bahasa apa? Kata Mbak Ida Laila itu, surga dunia kemanten baru. Ini bani, bukan bani mesti apa lagi zaman Bu Ida Laila awarambian ya. Jadi kedua mempelai itu Pak Camat, angan-angannya itu di kamar Pak Camat, nggak ngaji saja nih. Kalau untuk sepasar 5 dino ki ngundang Pak Ustadz baru nih lungguh berdua ngaji masuk. Lek saiki andaikan yang saya sampaikan ini 100%, 5% aja melebu, untung Mbah Wir. Wes nggak melebu neng manten nyar, mudah-mudahan melebu neng Pak Mahmudi, melebu neng sampean semua, amin. Ngoten nggih? Termasuk Pak Camat. Pak Camat itu biasanya lebar rewang, kui kesayangannya terhadap istri luar biasa gitu. Karena apa? Lek rewang rewang ayu Pak Camat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat masalam Allah mari kita sampaikan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Semoga kita semua yang hadir, keluarga kita di rumah, mulai dari kehidupan dunia ini sampai nanti di yaumil kiamah, lebih-lebih nanti ketika kita dibangunkan oleh Allah di dalam kubur, bangun yaumul bas, mudah-mudahan dari alam kubur sampai ke mahsyarnya Allah, ke tempat berkumpulnya kita, mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya syafaat.
Maka pengaji seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali, baik mantan nyar maupun mantan lawas, ini penting sekali. Pernikahan ada mau'idatul hasanah penting, sangat penting, ya. Adapun nanti disambung hiburan, disambung hadroh macam-macam, ini monggo. Jadi penting ini. Barang siapa yang berjalan untuk menuju ke majelis ilmunya Allah, maka akan digampangkan menuju jalannya ke surga nih Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang nih Mbah Wir. Lek gelem kumpul kaya ngeten iki ning majelis ilmu, besok dimudahkan oleh Allah ngaring dalane suwar cek dalane. Ya. Perkara nanti masuk surga, bagaimana kita berbuat. Maka Mbak Siti Juwariah dan Mas Bambang, ketika tadi kalian sudah melafalkan kuterima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, sampai mendapat separuh agama, sampai mendapat separuh ibadah. Ibarat 100, Mas Bambang sudah mendapatkan 50%. Lah, kalau Mbak Laila sama Mbak Khotijah ini belum dapat, masih kecil persenanya. Ini dua beliau ini temen ngajar, Pak, temennya ngajar. Iki aku jane ikut golek nih topaknya waspada. Tapi sing golek dhewe rene dhewe. Nah, enggak sido aku. Lah tadi yang ngaji itu siapa, Pak? Itu siswanya Bu Siti Juwariah. Ternyata Bu Siti Juwariah itu pinter kiroat neng sekolahan. Anggit muni kene agak gelem milih neng kene. Tapi lihat sekolahan bagus. Pak Camat udah paham. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan Allah memberikan jodoh baik itu. Walaupun dekat tadi ditanyain Pak Camat berapa kilo, 20 kilo, siapa yang ngomong 20 kilo makanya minta hitung mau kayak mikro 300 meter Kang Bani aku sampai cek sanapan aku selewat. Tadi itu yang lebih bagus, nggak naik mobil, naik apa Pak Bani? Giring mantennya terbangi di belakangnya bagus gini oke? Yeah. طلع البدر علينا من سنيات الوداع tadi mantene tinggal pengiringnya melaku dewi. Lebih bagus itu Pak nanti kiringi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari hijrah dari Mekah ke Madinah dipapak ditabui dengan terbang. Alhamdulillah. Jangan dianggap remeh. Di Jawa itu coba lihat Pak, di Banyuwangi di mana-mana itu kan ada manten kiring 1,5 kilo dikiring dengan barokah apa? Mohon barokah sholawat, mohon barokah Allah membaca sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi zaman sekarang zaman mobil, zaman motor, ya wes walaupun deket pakai mobil, pakai motor. Tak delok tadi nggak ada yang jalan kaki. Alhamdulillah. Jadi itu Mbak Siti Juwariah sudah mendapat 50% ibadahnya dan separuh agamanya. Lah terus yang 50 gimana Pak Ustad? Yang 50 golek dhewe karo bojomu gitu deh. Ini maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man aroda ayyal qallaha tohiron mutohiron fal yatazawwaj al hariro. Barang siapa ingin bertemu dengan Gusti Allah dalam keadaan suci,
dan disucikan, fal yatazawwajul al-harir, maka nikahlah dengan wanita yang merdeka. Betul ya Pak? Ya, kayak Bu Siti Juwariah ini wanita yang merdeka, nggak dalam cengkeraman, nggak. Ini hadis ini. Barang siapa yang kepingin bertemu dengan Allah besok di hari kiamat ini, maka dan suci dan disucikan oleh Allah, maka lewat nikah. Dan secara maknawi ya, suci dan disucikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Mbak Siti dan Mas Bambang melalui pernikahan, maka Allah memeliharanya. Allah melihara matanya, Allah melihara tangannya, Allah melihara kakinya, Allah melihara auratnya. Yang jelas sudah tidak pola Pak, beda dengan masih gadis. Maka Mbak Siti nanti ketika sudah sampai ini sudah milik Mas Bambang, mau kemana saja Mbak Siti harus izin, harus pamit kepada suaminya. Nggak boleh ndak. Kalau kemarin pamit sama bapaknya dan ibunya, sekarang pamit yang pertama adalah sama suaminya, ya. Ini taat kepada Allah, Rasulullah, taat kepada suami, baru taat kepada kedua orang tua, Pak Camat. Nih, jangan seperti Alqomah, Pak Camat. Alqomah itu, Pak Camat, durhaka kepada ibunya. Seorang abid ini, seorang yang beribadah, Pak Pratin, ahli ibadah, tapi karena memberatkan istrinya, ya sampai ibunya dibiarkan, maka Alqomah durhaka kepada ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu ya dimuliakan Allah? Alqomah dalam nazaknya tidak bisa melafalkan kalimah la ilaha illallah. Karena apa? Terganjal dalam hatinya, ibu murka kepada Alqomah. Ya Allah, Alqomah kok membiarkan saya, memberatkan istri tapi membiarkan saya. Tapi kalau seorang laki-laki tetap kepada kedua orang tua, istri harus yang pertama itu kepada suami, itu baru kepada kedua orang tua, baik orang tuanya, mertuanya dan sebagainya, sama, nggak boleh dibeda-bedakan Mbak Siti Juwariah, ya. Orang tua sendiri, orang tuanya Mas Bang sama, ya, tidak dibeda-bedakan. Nih Alqomah nggak bisa Pak. Sampai ibu Alqomah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Tolong ibu Alqomah bicara, apa yang terjadi? Nggak ngaku. Akhirnya Alqomah mau dibakar oleh Rasulullah dan sahabat Rasulullah. Ibu Alqomah, apakah tega ya Rasul anakku dibakar? Aku nggak tega. Kalau nggak tega, ngomong demi Allah, ngomong apa yang terjadi. Aku didurhakai oleh Alqomah. Alqomah durhaka kepada ibu. Tapi demi Allah Rasulullah, saya hari ini, saat ini, ibu Alqomah ikhlas ridho terhadap Alqomah. Maka Rasulullah menyuruh sahabatnya, lihat Bilal, lihat Alqomah di rumahnya. Setelah dilihat, Alqomah membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini ridhonya ibu. Kalau ibu murka, Allah murka, orang tua murka, Allah murka. Kalau ibu ridho, maka Allah ikut ridho. Ini, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat penting sekali. Jadi ketika kita kepingin bertemu dengan Gusti Allah, siapa yang nggak kepingin ketemu sama Allah itu Pak Camat, Pak Pratin? Nggak ada.
Pasti orang hidup di dunia ini dambaannya surga nih Gusti. Di surga itulah ketemu dengan Allah, di surga itulah ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan surga itu adalah ketemu dengan istri yang soleh dan solihah, ketemu dengan para syuhada solihin gitu. Yang kedua Mbak Siti Juwaria, wes dadi tohiron mutohiron, tohiron mutohiron, jadi disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Mas Bambang dan Mbak Siti ketika sudah diikat dalam pernikahan tadi, maka menjadi insan yang suci lahir dan batin. Alhamdulillah. Iltamisur rizqa bin nikah, iltamisur rizqa bin nikah. Kata Rasulullah, carilah rezeki Pak Bani, carilah rezeki rizqa bin nikah, iltamisur rizqa bin nikah. Golek rezeki melalui apa Pak Camat? Melalui pernikahan ini. Maka di dalam hadis yang lain, at-tazwiju barokah, pernikahan itu, perkawinan itu diberkahi kali Gusti Allah. Lek kepengin duwe rezeki sing nyantol, rezeki sing baik, rezeki sing halalan thayyibah lewat nikah. Iltamisur rizqa bin nikah. Lek Juwaria nggak mau dinikah sama Mas Bambang, mana dapat mas kawin 15 gram? Gini apa nggih? Sapa sing gelem wae? Gini apa nggih? Mau enek sing ngomong sama Tamit Jemal bayi, Pak Ustaz Mahmudi 1000 mas kawin. Biyen no yuyu. Biyen ngono wis gelem ya. Alhamdulillah. Saya coba aja. Nggih. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bujang yang kaya, ada gadis kaya, tapi rezekinya belum bisa barokah. Itu loh. Tapi rezekinya belum bisa barokah, enggak nyantol-nyantol. Orang bujang itu walaupun sudah bujang, dia enggak punya priok Pak Camat, untuk alat masak enggak punya, magicom belum punya, yang punya mboke. Nggih apa nggih? Walaupun bujang kaya tapi belum punya ranjang atau spring bed yang bagus, itu spring bed mboke gitu loh. Ketika sudah nikah melalui pernikahan seperti ini yang kita tadi, maka sudah disiapkan dari kemarin ya, udah dari minggu-minggu, dari bulan-bulan udah disiapkan. Dok, bapak ya dok, bapak kok tiap sore taktek iki dandani kamarmu ben nyaman, Pak Praten ben gak iso ngincep. Biyen kerjanane kula kali Pak Bani niku si jaman bujang, arek langgaran, arek mesjidan nek mau manten nyar dicengi. Udah kutuk diantem rambutan barang. Biyen saniki enggak ada ya. Tuh. Gumun ada orang nikah itu zaman dulu tuh gumun gitu loh. Jadi ini sudah disiapkan, maka keberkahan seperti itu. Ya. Yang kemarin Mbak Siti Juwaria nggak punya priok, nggak punya dandang, nggak punya selimut dan sebagainya, ya setelah nikah sudah disiapkan. Ya Allah, do, ayo nih pasar hari Rebo maupun si Rebo sadurunge hari H, apa mak, yang golek selimut atau mocok manak mantu harus selimuti sing elek, anu tuh. Nah ini alhamdulillah, itu rezeki barokah itu namanya. Pak Camat, kalau ini nggak melalui pernikahan nggak ada kue kayak gini. Wah, aku lihat ini bolak-balik juga disuguhi kue kok Pak. Kurdi karo Pak Kanali, selamat Pak De, selamat aku ngono. Ngaten. Itu. Nah ini. Ya metu wedang kopi. Jadi itu
iltamisu rizqa bin nikah, carilah rezeki lewat pernikahan itu ya. Tapi hati-hati Mas Bambang ya, sampai sekarang mau mencari rezeki, cari rezeki yang dihalalkan oleh Allah. Menciptakan anak yang soleh solihah itu enggak mudah. Yang pertama dijaga kesolehannya seorang laki-laki, yang kedua dijaga kesolehannya seorang istri. Tuh. Nih. Zaujatun. Ya. Jadi dijaga kesolehannya. Mbak Siti Juwaria menjaga kesolehannya sampai hari akhir. Itu merupakan simpanan Mas Bambang, melebihi simpanan emas dan perak ya. Nih, jadi simpanan itu wono telu Mbah Wir. Siji, wong sing gelem zikir ngaring Gusti Allah. Ini Mbah, Allah niku nyimpen namanya. Menyimpan di dalam hati, yang membaca bibir, mulut, tetapi sampai hati, dalam hati disimpan. Ketika nanti Mbah Wir mau meninggal, kalimah Allah itu metu dewe dengan sendirinya Mbah. Allah, terus Mbah Wir meninggal. Ngoten niku jenenge Mbah Wir mati husnul khotimah. Amin Mbah. Ndang mati Mbah. Ojo sih. Mbah Wir ya abah tenan alhamdulillah. Amin nih Mbah. Gono kuwi trobol ya Mbah. Guyon Mbah. Muga-muga barokah umure nggih Mbah. Ya, gitu. Jadi itu alhamdulillah pas ini. At-tazwiju barakatun wal wadu rahmatun wa akrimu auladakum fa inna karamaton aulati ibadatun. Yeah. Pak Khairuddin ngomongin kon wis sih Pak. Yeah. At-tazwiju barokatun, pernikahan itu diberkahi oleh Allah. Wal waladur rahmatun. Pak Bani, wong iku lek wis cita-citane nikah wis kelaksanan, pernikah kelaksanan, pasti kepengen punya anak, punya keturunan. Mas Bambang, Mbah Karno, Pak Kanali ndang nimang-nimang cucu kaya ngeten. Ya, tapi yo sing wajar. Lah Mbak Siti Juwaria bar nikah terus seminggu terus kelahirne, aneh napa mboten? Hah? Aneh. Kudu koyo Siti Maryam Pak Praden. Siti Maryam itu hamil ya, putranya dulu Aisyah. Ya, itu enggak ada suaminya Pak Praden. Saiki lek enek wong wedok kok blenduk rene suamine Pak Praden sing bingung. Iki rakyat kok ana sing kaya ngene. Ngoten bingung. Ngoten. Dadi kudu melalui ngeten iki. Wal waladu rahmatun. Anak-anak ini dirahmati oleh Allah. Besok lek wis Mas Bambang karo Mbak Siti punya anak, kedua anak, itu rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Maka anak itu kewajiban kita tadi, pertama memberi nama, yang kedua termasuk mendidik adab-adab dan lainnya. Dan tadi menyuapin aja baca bismillah. Maka Mas Bambang ketika mau menggauli istrinya nanti jangan lupa baca kata Pak Camat itu, baca bismillah minimal. Kesuwen baca lama-lama. Mas Bambang. Nah, jadi kalau mau berkumpul dengan suami, kalau menurut ajaran Kanjeng Nabi, yang pertama wudhu dulu berdua, habis wudhu berdua baru wedaan Mbak Siti, bersolek ya. Itu tadi sesuai dengan syair yang saya bacakan, ini untukmu, tiada haram bagimu, maksud seperti itu. Iya sayang, kan gitu ya. Nah udah, ketika di kamar monggo bersolek yang bagus, yang menyenangkan, ketika dipandang suami menyenangkan ya. Wong wedok saiki beda Bapak Ibu, Pak Kang, beda. Bojomu kuwi lek arep kundangan luar biasa ayune.
lek arep kondangan utawa arep ngeteni manten ini mau aku yo ngerti wibut ke jam 5 esuk baru subuh sampai jam 9 rampung nyatane rong mangkat mau kae iki wong wedok bapak nih nggih kudung 15 dijajal kabeh wis dilempiti kabeh yo kudung sing segitiga sing ngene dilempiti kabeh kuwasa begitu arep ngetere manten sing ditutut keliru bantengne diubrukne jimone keliru dadi 15 diudari kabeh akhire nggawa sing elek lha kok sing kuwi Dek lha sakane mbok susu terus nyalane sing lanang wis watake wong wedok sementara yang laki-laki pecine sampai abang dirubung kalong jarne enggak pernah ditukokne iki sing wedok kudunge 5 losen tuku kambi merah muda merah jambu tuku kudung merah jambu bajune batik kudunge kudu setelane ngene wis jan iwet tenan iku moco aja anu Mas Bambang nanti aja sedih bojone Pak Mahmudi wis ngono kuwi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Jadi anak-anaknya nanti keturunannya beliau nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan turunan wa auladuhul abror diwai keturunan anak-anak sing soleh dan solih sing api-api. Nah makanya sing 50% mau Mbak Siti 50% agama tadi ibadah tadi itu dijaga golek 51 golek 52 60 golek seterusnya jangan malah kurangi ya. Bagaimana cara mencarinya? Ya diikuti pengajian yang ada di lingkungan. Ilmu itu didapati dari majelis-majelis taklim. Seorang laki-laki harus tahu, lek sing lanang nggak bisa mendidik sendiri, maka istrinya diarahkan ke tempat majelis-majelis taklim supaya tahu agama, tahu tatanan ajaran Islam. Terutama masalah haid. Bu, aku tekok sing ngarep iki. Sing bendino kok haid sampai niki ben bulan Bu sampai niki duwe buku haid apa enggak kuwi catetane ora mbok kira-kira ngono kuwi wong wedok kudu punya buku dicatet Siti Maisarah ya hari Jumat jam 11 keluar darah haid nanti berhentinya juga hari Jumat jam 6 kurang 5 menit terus mandi nah dicatat itu Mas Bambang ini garap sampean ini tentang masalah nafkah batin kerohanian ya ilmu ini jadi wong wadon itu harus tahu Bu kalau sampean berhentinya itu asar menjelang maghrib kurang 10 menit kurang 5 menit terus sampean mandi tapi habis mandi itu masih sempat untuk takbiratul ikhram untuk sholat asar tapi sampai enggak sholat asar wis ngodoi loro dikodoi imbu Pak Camat ngerti porean bojone iki aku jadi dikodoi Pak Camat sholat asar dikodoi sholat duhurnya dikodoi sebab sholat duhur itu bisa dijamak dengan asar iki ora mudeng kan ngaji ning pari-pari boy Bu Siti Mas Bambang walaupun di bojo lek ngaji diolehi nggih diizinkan nggih ini penting ngaji fikih itu bab sesuci ya itu penting kangge dirinya besok orang tua itu kalau seorang perempuan itu kalau pinter fikihnya akan mengajari anak-anaknya gitu loh Pak tujuannya seperti itu ya wal waladu rahmatun fakrimu auladakum maka muliakanlah anak-anakmu fa innaka rahmatun auladi ibadah wong sing mulyane anak-anak itu dengan melalui pendidikan dan memuliakan anak itu termasuk ibadah datang Gusti Allah ten nih ya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setunggal malih. Jam berapa, Pak?
11. Nah Pak Bani nanti makannya setengah 12. Aku mau krungu panitia kok yang imam jam setengah 11 wae, jam setengah 12 pas luwe-luwene Pak. Saya ya lapar, Pak Bani ya lapar gitu loh. Lek diwehi mangan. Tapi nggak mungkin Pak. Jelas ada. Satu lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nih Mbak Siti, Mas Bambang, saya bacakan hati lagi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Roknatani minal mutazawwij afdalu min sintaini wasamanina roknata minal asif. Nih Mbak Bani, roknatani minal mutazawwij afdalu min sintaini wasamanina roknatan minal asif. Artinya gini, 2 rakaat saja dari orang yang sudah melaksanakan nikah nilainya lebih baik, lebih afdol katinimbang 82 rakaat dari orang yang belum menikah. Beda nih Pak, wong sing nikah kalau belum Pak Camat, sholatnya ya 2 rakaat dibanding 82 rakaat. Ini kalau nggak melalui pernikahan nggak dapat ini Mbak Juwaria, ini nggak dapat Mas Bambang. Ini perlu diperhatikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini barokahnya nikah, seperti itu. Sholatnya ditingkatkan, ya, diganjar di tingkat pahalanya matikelkan. Jadi roknatani minal mutazawwij afdalu min sintaini wasamanina roknata minal asih, 2 rakaat saja dari orang yang sesudah menikah nilainya lebih baik daripada 82 rakaat Pak Camat. Kalau Pak Camat sholat 5 waktu semuanya terkerjakan 17 rakaat, terus sunah-sunah rawatibnya, sunah rawatib mu'akad, wairu mu'akad dikerjakan, maka berapa kali lipat itu Pak Camat. Ini bagi orang-orang yang sudah melaksanakan pernikahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka yang sangat penting Mas Bambang untuk membimbing istrinya, mendidik istrinya, ini kewajiban. Itu nang golongannya nafkah batin itu, ya. Nah, supaya apa? Subur imannya. Al imanu fi sadril mu'minin, al imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya'a wa samratuhul ilmah. Iman itu telanjang bagaikan telanjang, walibasuhu taqwa. Apa bajunya iman? Apa bajunya iman? Apa sandangannya iman? Adalah takwa ngaring Gusti Allah. Siji kuncinya tadi udah niat nikah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Bu, sampai nek dongakne cukur samawa tok untuk bu. WA-ne lho, muga-muga samawa ya apa iki? Sakinah, mawadah dan warohmah. Ditulis toh. Apa sih sulitnya nulis seperti itu? Kan itu. Muga-muga samawa kurang pas, ya. Walaupun menurut yang lain pas tapi kurang pas. Mudah-mudahan pernikahan Mbak Siti Juwaria menjadi pernikahan yang sakinah, mawadah dan waroh, pikantuk ridhanipun Gusti, barokah dan ridhonya Allah Subhanahu. Nah ini yang sangat penting ini Pak. Maka tadi sudah dibacakan, ya. Tuh. Barokah keduanya. Ya, bapaknya juga gitu pingsan tadi. Antara Pak Kanali dengan Pak Karno sudah didekatkan oleh Allah, ya. Yang tadinya ini keluarga lain, nggak kaitan saudara dekat saja, tetangga dekat, ini tetangga dekat, ya.
tetangga dekat. Tapi oleh Allah sekarang sudah dilem sama kedua anak ini, dijalin pernikahan ini, maka Mas Bambang dan Mbak Siti Juwaria harus melestarikan dua keluarga besar ini yang tadinya orang lain sekarang menjadi keluarga besar. Ini benar-benar dijaga, ya, dijaga kelestariannya, rumah tangganya dijaga. Melalui apa? Dekatlah dengan orang-orang yang soleh, dekatlah dengan orang-orang yang solih. Kalau ada masalah, suami yang bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi Mas Bambang, Bapak pesan, sekarang sampai sudah menjadi kepala keluarga, tanggung jawab Pak Kanali sudah alih kepada sampeyan. Pak Kanali hanya bisa memberi saran saja, nasihati, tidak bisa campur penuh dalam rumah tangga jenengan. Maka Mas Bambang harus ini benar-benar dicari yang 50% tadi, terutama dalam mencari nafkah. Mas Bambang, kalau kepingin Mas Bambang punya anak yang keturunan anak yang baik-baik, maka Mas Bambang berkebun yang baik. Artinya apa? Kalau memang kebunnya sendiri, diurus sendiri, dinikmati, nggak usah kemilikan buah kopi punya orang lain. Punya kita sudah dapat 2 kintal, tapi metik buah kopinya tetangga setengah ginjar, dicampurkan yang 2 kintal, jadi yang nggak baik. Ibu, ini contohnya seperti itu. Mbak Siti Juwaria ketika mau masak, Mas, nanti kalau pulang dari kebun bawa jembak, bawa daun bawang, bawa daun singkong. Iya deh, cariin. Kebetulan Mas Bambang nggak nanam daun jembak, nggak nanam daun singkong, nggak ada daun singkong. Metik punya Pak Camat, nggak permisi, dikasihin suami. Ini dari mana, Mas? Ini dari kebun. Nggak terus terang, nggak permisi, nggak minta, nggak tembung. Apa yang terjadi? Makanan yang dinikmati oleh istri dan calon si janin ini jadi makanan yang haram. Itu cara harus hati-hati. Ini untuk menciptakan anak yang soleh-soleh yang tadi itu. Dari siapa? Dari orang tuanya, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati kita. Jangan menggampangkan. Iki we Ustadz Mahmudi jabut nggak apa-apa. Kok lek bertembung, yo lek ketemu, lek nggak ketemu karo Pak Mahmudi bagaimana, Pak? Gitu loh. Yang enak sebelum itu dicabut, kita harus nembung, Pak, saya minta daun jembaknya, daun bawangnya, saya minta pucuk daun singkongnya, seperti itu. Ini mencari kehalalan. Kenapa? Karena dia akan tumbuh di anak kita, digaris simpan untuk istri kita. Nanti istri kita udah hamil, janin itu makannya lewat ibunya, ya. Janin itu makannya lewat seorang ibu, gitu loh Pak. Maka diusahakan Mas Bambang mencari rezeki yang halalan, ya, halalan thayyibah, halal ya baik-baik. Maksudnya baik itu ya bergizi, gitu loh. Mbak Siti Juwaria ketika diberikan nafkah oleh sang suami, maka Mbak Siti harus teliti, Mas, ini uang dari mana, Mas? Wong sampean nggak panen tomat kok duwe-duwe akeh. No. Iya. Nek mbok-mbokmu ki kok cepetnya ditampani ora tau ngurus ngono kuwi ya. Wae dhuwit cekel ya wis disumpulne ning stenteng ning jero kene iki. Enggak tahu ngurus. Duit itu dari mana? Uang itu dari mana? Hasil apa? Ini penting ini. Apa kaitannya tadi? Ya. Suksesnya bagiannya rumah tangga tadi diantaranya adalah wa auladuhul abror, anak yang baik-baik. Maka Mbak Siti Juwaria, ya, selama nanti sudah menjadi istrinya Mbak Siti Juwaria, satu harus, kalau dikatakan istri yang solehah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menjaga dirinya dan taat dengan perintah suami. Sedangkan perintah itu perintah yang baik, ya. Nih, ada perintah yang baik, ada yang perintah yang enggak baik. Yang enggak baik itu lah ditinggalkan, enggak usah dikerjakan. Contohnya hal-hal yang maksiat, ya. Contohnya itu, ya Nduk, lek memang enggak punya daun singkong, udahlah nyuri aja terpaksa, itu namanya perintah yang enggak baik, itu ditinggalkan, enggak usah dikerjakan. Ini, ya.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang lagi, Bapak Ibu, ya, ternyata pernikahan itu barokahnya tidak hanya kepada rezeki saja, kepada keluarga, kepada kedua mempelai, kepada keluarga besan Pak Karno dan Pak Kanali, termasuk jamaah lingkungan, semuanya ini kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala lewat pernikahannya berdua. Amin ya robbal alamin, ya, itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kembali kepada kewajiban orang tua tadi. Pak Ustadz, kalau saya nggak bisa menikahkan anak saya dengan sendirinya gimana Pak? Baca tulisan Pak, jaluk tulisan karo Pak Rifai, Pak Khairuddin, ditulis yang jelas, diwaca, nggak harus dihafal. No, karena ini kewajiban. Tapi kalau baca aja ngregel, yo nggak usah. Anak mantu jadi grogi, nggak bisa jawab karena walinya menikahkan belepotan gitu. Tadi disiapkan bener, seorang wali harus bisa menikahkan anaknya sendiri, diusahakan bisa. Kalaupun nggak bisa, itu minta tolong kepada kepala KUA atau yang berwajib lainnya. Ini adalah kalau bisa, memang itu kewajiban yang paling utama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbak Siti, kalau sekarang sudah duduk di pelaminan berdua, dunia ini milikmu, dan hari ini memang acara yang sangat sakral, kayaknya nggak akan ada duri ya di hadapan kita. Tapi saya ingatkan, nggak mungkin keluarga itu nggak akan cekcok dalam rumah tangga. Cekcok dalam artian mulut, perang mulut, cari kebenaran, ya, itu ada, ya. Yang keluarga yang nggak cekcok itu orang yang pada bisu, wedoe bisu, lanangi bisu, kuwi nggak ngomong Pak, tapi teman-teman mangkok ya podoai gitu loh, ya, hati-hati ini, nggak mungkin. Tapi kecil besarnya pasti oleh Allah diuji seperti itu, ya. Bab itu bab anak, bab harta, bab masalah apa-apa. Makanya kuncinya ketika sudah bernikah, wasawirhum, ya, watasyawuron, jagalah, laksanakanlah musyawarah dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Jangan sampai meninggalkan istri, jangan sampai meninggalkan suami. Apa yang mau dibeli, apa yang dicita-citakan, apa yang mau dibangunkan, semua hasil musyawarah berdua, insya Allah akan aman dari percekcokan, gitu loh, ya. Hati-hati, setelah berjalan sekian bulan, nanti mungkin ada kerikil-kerikil tajam mengenai kaki kita, ya. Di tengah berlayar, ya, di tengah berlayar dalam nakoda ada badai yang kuat menerjang keluarga kita. Semuanya itu harus hati-hati. Maka kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya selalu mengingatkan suaminya, suaminya selalu membimbing dan mendidik kepada istrinya. Setelah punya anak, berdua berkewajiban untuk mendidik putra dan putrinya. Harapannya mudah-mudahan Bapak Kanali serta Bapak Karno, ya, kita minta doa pada hari ini, semoga berdua ini menjadi mempelai, ya, menjadi kedua mempelai yang saat ini sudah mau beranjak, mau melangkah. Di dalam melangkah ini mudah selalu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya robbal alamin. Ala hadiniyah wa kuluniyatin sholehah wa khususun arsa ini lahumal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo ndonga sareng nggih.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirina radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka alad darajat wa tuballighuna biha sal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa ahlana wa jama'atina min ahlil ilmi wa min ahlil khair, min ahlil ilmi wa min ahlil khair, min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang masih membujang dan masih gadis segera dapat jodoh dari Allah yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Mahmudi. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya kedua mempelai dan umumnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada beliau Bapak Kiai Mahmudi kami haturkan banyak terima kasih. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini saya selaku pemandu acara awal hingga akhir banyak kekhilafan dan kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu para bapak ibu.